Baik. Kembali ke Pak Sunaryono, ayahanda dari Baikuni yang sekaligus juga adalah pensiunan Polri. Pak, kalau melihat kasus Sambo, kasus OOJ ini luar biasa sekali dampaknya kepada institusi Polri. Bapak melihat perbaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh institusi Polri supaya kasus serupa tidak terulang kembali? Sebelumnya bukan perbaikan, tadi Pak Ugro udah menjelaskan, Pak Beni udah menjelaskan. Memang kita ini harus banyak baca, Mbak. Baca, teliti, di PP ada penjelasan, harus secara betul-betul dibacakan, Mbak. Sebagaimana tercantum di PP 2/2003 tentang komplain, itu jelas, pasal 13 jelas. Jangan diinterpretasikan yang lain-lain situ kan. Setiap anggota polisi yang melanggar 3 kali berturut boleh disidang kode etik. Di Perkap juga, di Perkap kode etik nomor 7 2002 jelas juga di situ, Mbak. Pengertian umum jelas juga di situ pernah ayat 1 nomor 1. Bahwa perintah itu ada lisan dan tertulis kan gitu. Ya ini harus kita sepakati. Mungkin nanti Pak Beni sama Pak Ugro lah yang bisa memberikan masukan. Kalau saya kan di pihak terdakwa, hanya memohon aja kepada pimpinan kan. Bapak masih berharap Baikuni bisa kembali bertugas di Polri, Pak? Kami berharap, karena kita kan semua pejuang Bayangkara. Ya kan? Gitu aja, Mbak. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sunaryono. Pak Beni, kemarin kita sudah lihat Richard Eliezer sidang etik tetap bisa dipertahankan di Polri. Menurut Anda kansnya untuk para terdakwa OOJ ini seperti apa? Mereka sudah PTDH tapi banding. Apakah masih bisa diterima di institusi Polri kalau nantinya vonisnya ternyata ringan? Baik, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana kondisi kait-mengkait antara Sambo dengan beberapa yang menjadi korban ini. Seandainya Sambo itu bukan Kadif Propam, yang notabene menangani internal, misalnya seorang Kapolres lah, mungkin tidak seperti ini. Tetapi dia punya kewenangan yang begitu besar, khususnya untuk ke dalam pelanggaran etik, ya, Pak? Dosa-dosa yang di dalam itu, sehingga jajaran yang diperintah mau tidak mau nurut. Kalau enggak udah tunggu sanksinya saja. Nah inilah yang kemudian membuat semua jajaran tidak hanya yang ada di internal Propam, tetapi juga ada di Polda Metro dan Polres dan sebagainya ikut dan menurut. Itu satu. Berarti Pak, kepala Propam nantinya, Kadif Propam nantinya itu harus betul-betul berintegritas ya? Manusia dewa. Bisa menjadi contoh teladan, tegas, berani. Ini penting. Dan harus bersih. Itu dari segi Kadif Propamnya? Ya. Kemudian peluang mereka untuk PTDH kembali lagi ke institusi Polri? Saya tidak mau mendahului proses proses yang nanti akan berjalan. Tetapi kemarin kami mengikuti sidang Richard Eliezer dari awal sampai akhir. Di sana pihak penuntut menyampaikan tuntutannya dengan berbagai macam dasar argumentasi. Pendamping selaku pembelanya juga menyampaikan, dan akhirnya dari tuntutan demosi 3 tahun yang diajukan oleh penuntut, Majelis Kode Etik ini memutus 1 tahun demosi. Turun. Permohonan maaf secara lisan di depan sidang, kemudian tertulis kepada Kapolri, dan perbuatannya dinyatakan perbuatan tercela. Kita tunggu sama-sama proses. Artinya semua yang terlibat obstruction of justice akan kembali. Punya kesempatan nggak Pak menurut Anda? Menurut saya peluang itu tentunya besar ada. Sekali. Karena banyak hal yang nanti akan dipertimbangkan, hal-hal khususnya yang meringankan. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan pidana itu diadop. Bukannya SOP di sana kalau hukuman pengadilan di bawah 2 tahun otomatis bisa kembali bertugas? Ya. Nantilah kita tunggulah. Kita nggak berani mendahului itu. Nanti dikira intervensi lagi. Kita tepuk tangan buat Pak Beni. Pak Ugro, menurut Anda terdakwa OOJ ini harus balik tidak ke Polri? Jadi begini, kalau di Undang-Undang Kepolisian, pemberhentian anggota Polri kan ada 2. Pemberhentian dengan hormat itu selesai bertugas, meninggal dan sebagainya, sakit itu. Tapi kalau mau PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, itu harus melalui Komisi Kode Etik. Jadi memang harus dipertimbangkan matang-matang untuk memutuskan PTDH.
Karena sebelum diputuskan PTDH itu harus dianggap tidak layak menjadi anggota Polri. Bukan hanya membunuh, orang bolos di polisi sebulan 10 kali sampai setahun itu juga bisa PTDH. Nah, proses PTDH ini nanti masih ada lewat PT UN. Jadi masih ada waktu, nanti kita serahkan kalau memang PTDH kepada PT UN bagaimana memutusnya. Sehingga saya katakan tadi, ya kalau perintah itu ya dikatakan orang baris berbaris saja perintah salah tidak dilaksanakan. Misalnya dalam posisi masih tidak siap istirahat suruh maju jalan. Kalau itu apa-apa yang salah tidak dilaksanakan. Jadi bukan dia menolak perintah, tidak melaksanakan perintah atasan. Sehingga perlu dijelaskan. Saya selalu katakan perintah salah Sambo di mana? Terus yang perintah salah Hendra di mana? Ini semua tidak ada. Makanya dibuka di kode etik, ya kan? Sidang obstruction of justice yang dibuka itu semua masalah kaitan dengan kode etik profesi. Saya ditanya, saudara saksi, apakah saudara pernah menandatangani surat yang tanpa tanggal dan tanpa nomor? Loh, saya Kadipropam dulu tanda tangan surat tanpa tanggal, tanpa nomor. Setelah saya tanda tangan itu sah, baru diberi tanggal dan nomor di situ. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Makanya saya bilang persoalan obstruction of justice ini saya setuju tadi. Di Amerika juga sudah jelas obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian itu ada yang dari Deborah England tadi ada 4 tadi, betul. Ya, nanti kita lihat. Nah, contoh saya saran ini, kenapa polisi sekarang selalu pakai PDL? Polisi bisa memberhentikan kendaraan di Amerika itu di jalan, orang dewasa tahu, dipinjam kendaraan untuk mengejar penjahat bisa. Makanya tanda kewenangan yang ada di sini, di dada polisi itu tidak boleh dibordir. Itu tanda kewenangan asli. Jadi tanda kewenangan yang di dada kiri itu, di dekat jantung itu rohnya polisi di situ. Polis tunjukkan. Nah itu masyarakat harus patuh di situ. Makanya perbaikan instrumen ke depan, perlu ada nih undang-undang tentang apa yang dikatakan obstruction of justice, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota polisi, dipertegas. Sehingga masyarakat tahu, disitulah peran polisi. Ya. Mudah-mudahan di kasus ini, 221 selalu saya katakan dari awal, ayat 2 tidak terpenuhi, apalagi pasal 32, 33 tadi ETE juga dua kasus yang dua peristiwa yang sama tapi putusannya berbeda ya. Mungkin nanti itu pertimbangan hakim. Di situ saja. Baik, harus ada perbaikan peraturan juga. Mas Ruby, kalau undang-undang ITE menurut Anda harus ada perbaikan juga tidak di undang-undang ITE secara redaksional supaya lebih jelas untuk membedakan sistem elektronik, data elektronik? Menurut saya sih sudah sangat jelas ya, kami di praktisi di bidang tersebut, tetapi memang perlu disosialisasikan lebih lanjut, mungkin nggak hanya di tingkat Polri, juga di JPU dan juga di hakim. Menurut saya masih cukup banyak yang mereka itu yang belum paham sepenuhnya. Makanya tadi Bang Hotman bilang ini ada 33, ini ada 32. Menurut saya 33 itu kemungkinan besar JPU memasukkan itu dikarenakan permintaan Sambo itu secara menyeluruh, informasi elektronik, dokumen elektronik secara menyeluruh, dan sistem CCTV-nya itu sistem elektronik dianggap. Nah, sedangkan para anak buahnya itu kena 32 dikarenakan hanya bagian dari sistem elektronik, yaitu informasi elektroniknya saja ataupun dokumen elektroniknya saja. Nah, sehingga undang-undang ITE sih menurut saya sih nggak perlu diperbarui ataupun direvisi lagi, tapi perlu disosialisasikan, perlu diperjelas kepada semua pihak di ekosistem penegak hukum bahwa apa yang paling benar situ. Mestinya penerapan 221 itu saya sepakat, itu sangat sepakat. Tetapi pada prosesnya OOJ itu dikenakan di 32 menurut saya, karena itu bagian dari proses OOJ-nya itu mengenai barang bukti digital. Makanya dikenakanlah juga Undang-Undang ITE tadi. Karena perintah-perintah Sambo yang negatif semua itu, karena beliau tahu, beliau sadar barang-barang bukti digital itu dapat memberikan keterangan yang jelas, yang lengkap terhadap sebuah kasus, makanya diusahakanlah agar untuk dipersulit, dihilangkan ataupun dihancurkan. Oke. Bang Hotman, silakan bertanya kepada pakar hukum pidana kita terakhir ini. Ini Pak Jabir Ginting. Ya, jadi tanggapi dulu apa kata beliau. Yang ITE itu sebenarnya nggak benar. Artinya harus ada perubahan undang-undang ITE. Jangan mencampur adukan transaksi elektronik dengan pidana. Itu sudah kesalahan besar. Kalau transaksi elektronik yang ada unsur pidananya, bukan dicampurkan dengan kesusilaan, dengan kekerasan, pencurian dan lain segala macam. Jadi jangan memasukkan transaksi elektronik dengan
tindak pidana itu harus dipisahkan tersendiri begitu. Jadi itu saya kira harus ada pembaharuan terhadap undang-undang itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi masalah besar karena masalah besar begini. Majelis Verdi Sambo dan majelis sekarang ini yang obstruction of justice ini kan ada perbedaan terkait dengan penerapan pasal tadi 32 dan 33. Jadi sebenarnya kalau dalam konstruksi pasal penyertaan pasal 55 nggak boleh berbeda pasal yang diterapkan. Kalau pasal 33, 55-nya juga 33, 32 begitu juga. Karena itu satu kesatuan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Substansi sama. Berarti kalau nggak sama berarti ada perbedaan pendapat soal penyertaan dong. Ya, akhirnya tidak ada penyertaan berarti ada sesuatu yang salah dalam penerapan hukum di antara majelisnya berbeda. Iya, majelisnya berbeda. Walaupun majelis berbeda, tapi karena kan masuknya pasal 55 penyertaannya. Jadi kalau dimasukkan pasal 5 kecuali tidak ada pasal 55 dia tersendiri, ini tersendiri tidak dimasukkan pasal tersebut. Artinya dari sejak awal harusnya yang didakwakan itu bukan 33, bukan 32. Langsung 22 begitu. Jadi kalau dia 221. Iya, kalau dia sama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, sama-sama ini melakukan perbuatan pidana, maka sama-sama juga pasal-pasal yang diterapkan. Harusnya hanya sama. Besar kecilnya hukuman saja yang berbeda begitu, bukan pasalnya yang berbeda. Satu tadi dibilang mencuri, satu lagi membunuh. Berarti ada yang mencuri dan ada yang membunuh, tetapi dua-dua itu sama-sama tujuan untuk mencuri. Hanya penambahan hukumannya saja, bukan perbedaan itu. Baik. Oke, sayang sekali Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Kita tentu saja masih menantikan ya vonis dari 5 terdakwa yang lain. Kita akan sama-sama menantikan dan tentu saja yang paling penting adalah kita harapkan ada perbaikan secara menyeluruh di institusi Polri kita agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Hot Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Sampai jumpa di episode berikutnya.